Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Fawaidul Mustanbatah min Qissati Luqman, atau 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, surat Luqman, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Dan kita masih pada ayat yang ke-14, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kita masuk kepada faedah yang ke-21. Qala al-muallifu wa huwa asy-syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Al-faidatu al-hadiyatu wal-'ishruna. Innama talaqahu al-um fil hamli wal wad'i min masyaqqatin wa ta'bin amrun la yalhaqu libnu jazaahu mahma badala minal birri wal juhd. Faedah yang ke-21. Sungguhnya apa yang didapatkan, dirasakan oleh seorang ibu ketika hamilnya, ketika dalam masa hamil kemudian melahirkan, berupa masyaqqah, berupa kesulitan, kepayahan, lelah yang didapatkan dari hamil dan melahirkan tersebut, adalah perkara yang seorang anak tidak akan mungkin bisa menebus balasannya. Mahma badala minal birri wal juhd. Seperti apapun kebaikan dan kesungguhan dia di dalam berbuat baik yang dia curahkan, yang dia lakukan untuk membalas Taib. Kita ulangi bahwasanya apa yang didapatkan oleh seorang ibu ketika hamil dan melahirkan anaknya, berupa kesusahan, kepayahan, kesulitan, rasa sakit, capeknya dan lain sebagainya, adalah perkara yang tidak mungkin bagi seorang anak untuk bisa membalas, menebus dengan balasan yang sesuai. Seperti apapun usaha dan kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, maka itu tidak akan bisa menyamai apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Qala al-faidatu ats-tsaniyatu wal 'ishrun. Faedah yang ke-22.
inna qarna haqqil walidaini bihaqqillahi dalilun ala azimi makanati haqqihima wa annahu aujabul huquqi ba'da haqqillah. Bahwasanya penggandengan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala ketika disandingkan dan digandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak kedua orang tua, maka ini dalil, sebagai dalil dan bukti ala azimi makanati haqqihima, akan besar dan agungnya kedudukan hak dari kedua orang tua, dan bahwasanya hak keduanya adalah aujabul hukuk, hak-hak yang paling wajib untuk dipenuhi oleh seorang hamba setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wahada kathirun fil Quran, dan ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang juga sudah kita sebutkan sebelumnya. Selain ayat kita ini, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a, dan lain sebagainya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang bi akbaril kabair, dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana hak keduanya adalah yang paling wajib untuk kita penuhi setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dilanggar hak tersebut, maka ini adalah pelanggaran yang terbesar setelah pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi satu-satunya. Dan ini sekali lagi banyak terdapat dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza katsirun fil Qur'ani yaqrinu subhanahu baina haqqihi azza wa jalla wa baina haqqil walidain. Dan ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dan menggandengkan antara haknya azza wa jalla dan dengan hak kedua orang tua, sebagaimana yang sudah kita sebutkan beberapa ayatnya. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridha kedua orang tua. Qala al-faidatu as-salisatu wal 'ishrun. Inna syukra lil walidaini yakunu bil hubbi lahuma wa du'ai wal birri was silati wal ihsan. Faedah yang ke-23, bahwasanya bersyukur kepada kedua orang tua adalah dengan
mencintai keduanya. Ya, mencintai kedua orang tua. Ya, mencintai kedua orang tua. Wa du'ai, dan mendoakan keduanya. Ya, mendoakan keduanya. Ya, jangan sampai mendoakan pun tidak untuk kedua orang tua. Nasallallahu alaihi. Ya. Padahal apalagi bagi yang orang tuanya telah mendahului, telah wafat terlebih dahulu, maka yang sangat mereka nanti-nantikan adalah doa dari anak-anak mereka, terutama anak-anak mereka yang saleh. Maka seharusnya seorang itu yahris, bersemangat untuk menjadi seorang yang saleh, bukan hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk kedua orang tuanya, kalau memang dia betul-betul mencintai kedua orang tuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Ketika ketika manusia itu wafat, terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Di antara 3 hal tersebut adalah al-waladus saleh yad'u lahuma, anak yang saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Wal birri wassilati wal ihsan, begitu juga dengan al-bir, berbuat baik, menyambung silaturahim dengan mereka, dan dengan perbuatan ihsan. Kita tambahkan fil qawli wal fi'li, baik dalam perkataan kita, ya, begitu juga di dalam perbuatan kita. Qala al-faidatu ar-rabi'atu wal 20, faedah yang ke-24. Khuturatu uquqil walidain wa annahu min a'zamil ismi wa ashaddil lu'm. Khuturah, bahayanya durhaka terhadap kedua orang tua, dan bahwasanya kedurhakaan kepada kedua orang tua ini adalah di antara dosa-dosa yang paling besar, kesalahan yang paling dahsyat. Wa fi sahihain min hadits Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Ya, di dalam sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar? Salasan, beliau mengulanginya 3 kali. Ya, maukah kalian aku kabarkan, aku sampaikan pada kalian dosa-dosa yang paling besar? Maukah aku sampaikan pada kalian dosa-dosa yang paling besar? Qalu bala, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjawab, bala, iya, tentu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka beliau berkata, al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna kesyirikan. Wa uququl walidain, yang kedua adalah uququl walidain, seorang itu berdurhaka kepada kedua orang tuanya, disebutkan sebagai urutan yang kedua, ya, setelah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana, ya, hak kedua orang tua ini adalah hak terbesar yang wajib kita penuhi setelah
haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pelanggaran terhadap hak mereka merupakan dosa terbesar setelah pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah adalah pelanggaran terhadap hak-hak Allah yang memiliki hak untuk diibadahi satu-satunya, kemudian diselewengkan dan dipalingkan hak tersebut pada selain Allah. Demikian juga uququl walidain, pelanggaran terhadap hak kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian, ya, maka beliau duduk dan sebelumnya beliau dalam keadaan bersandar. Faqala ala wa qawlu zur, beliau berkata, ala, ingatlah, dan perkataan zur, perkataan dusta. Ya, dusta ini juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ya, dan beliau terus mengulangnya sampai kami berkata, ya, semoga beliau diam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam, ini yang terkait dengan faedah-faedah yang disebutkan berkenaan dengan ayat yang ke-14 dari surat Luqman, yang berkaitan dengan wasiat untuk kedua orang tua. Ya. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada faedah yang ke-25, yang ini sudah berkaitan dengan ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Naktafirahuna subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.